Definisi bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan, bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bentuk. Bank sangat ketat dalam memberi aturan bagi nasabah yang ingin mengakses kredit. Hal ini berkaitan dengan prinsip 5C, karakter, kapital, capacity, kolateral, dan condition. Karakter apa? Karakter orang tersebut, BI checkingnya ya. Kapital, kekayaannya. Kapasitas kemampuan bayarnya, kemampuan gajinya, terus kemampuan perputaran usahanya. Kolateral itu anggunannya atau jaminannya, dan kondisi ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang potensial untuk diajak kerjasama atau layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Jenis-jenis kreditur ada 3, ada kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur kongruen. Kreditur preferen yang paling umum ditemui adalah bank pemberi kredit atau piutang. Dalam mata hukum, prioritas dari jenis kreditur ini berada di urutan paling terakhir dibanding lainnya. Kreditur separatis. Kreditur dengan hak atas anggunan berdasarkan jaminan debitur seperti penggadean, hipotek, dan jaminan fidusia. Dalam mata hukum, jenis kreditur ini berada pada nomor 2 setelah nominal hutang lebih besar dari kreditur preferen. Sedangkan kreditur kongruen memiliki hak istimewa di mata hukum. Misalnya, lembaga pajak dengan privilege pembayarannya telah ditetapkan di depan hukum dan otomatis mendapatkan sanksi apabila tidak dibayar tepat waktu. Siapa saja yang termasuk kreditur? Ada kredit online, pay letter dari vintage, finansial teknologi, bank, lembaga non-bank, misalkan koperasi, asuransi, finance, leasing, dan lain sebagainya. Venture kapitalis. Kreditur yang memberikan pendanaan pada perusahaan-perusahaan rintisan baru atau masih dalam tahap konsep. Membeli sesuatu secara kredit memang bisa mempermudah siapa saja. Akan tetapi sangat berbahaya apabila jenengan tidak mengetahui apa saja istilah yang terdapat dalam proses kredit. Ini ada tips dari saya adik-adik. Saya berpesan, berhutanglah di saat engkau mampu. Jangan berhutang di saat engkau butuh. Ada yang paham, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang yang saya terangkan ini. Berhutanglah di saat engkau mampu dan jangan berhutang di saat engkau butuh. Mungkin ada yang paham? Baik, kalau gitu saya jelaskan ya. Berhutanglah di saat engkau mampu, berarti jenengan berhutang, itu di saat jenengan mampu untuk membayar. Misalkan kita dapat pesanan 100 unit komputer misalkan. Komputer itu kita dapat order per unitnya 1 juta. Berarti kan 100 juta ya, karena kan 1 unit. 100 kali 1. Kalau kulaan, komputer itu 1 unitnya 800. Berarti kan butuh uang 800 juta. Kita mendapatkan DP dari pemberi order 20%, misalkan 20 juta. Berarti kan kalau kulaannya 80, berarti kita masih butuh uang 60 lagi ya. Nah, di saat itulah engkau berutang. Kita berutang
60 juta. Kemudian barang itu kita kumpulkan di tempat kita rakit, kita siapkan, kemudian kita kirim. Begitu dikirim, kita dapat pembayaran 100 juta. Nah, berhutanglah di saat engkau mampu membayar. Jadi begitu kita terima, kita kembalikan uang itu. Berikut keuntungan. Dan janganlah berhutang di saat engkau butuh. Misalkan jenengan butuh, aduh aku butuh ya pengen buka usaha. Masih pengen buka usaha jenengan hutang. Saya jamin 99% bangkrut. Jadi berhutang itu di saat jenengan mau mengembangkan usaha, jangan masih punya ide sudah hutang, remuk nanti. Oke, saya lanjut ya, sudah paham. Tenor. Salah satu istilah yang cukup sering kita temui dalam perkreditan adalah tenor. Tenor adalah jangka waktu untuk pinjaman kredit yang kita lakukan. Yang dimana kita harus membayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah disebutkan dan disetujui oleh para pihak atau setuju bersama. Apabila kita melakukan kredit atau pinjaman dalam jumlah yang besar dan kemampuan kita untuk membayar pinjaman tersebut tidak banyak, maka kita bisa mengambil tenor atau pembayaran dalam waktu yang lebih panjang lagi. Sebaliknya, apabila jumlah kredit yang dilakukan kecil, maka tenor bisa dipersingkat supaya kita bisa segera melunasinya dengan lebih cepat. Dua kategori tenor berdasarkan waktu, ada tenor panjang dan tenor pendek. Tenor panjang itu waktunya 3-30 tahun lamanya, biasanya untuk KPR, beli motor, beli mobil. Tenor pendek, waktu kembaliannya biasanya 1 bulan hingga maksimal 3 tahun. Kredit laptop, kredit HP, kredit elektronik, dan lain sebagainya. Kredit tenor panjang ini memiliki waktu pengembalian yang panjang, yaitu mulai dari 3 tahun sampai 10-30 tahun lamanya. Salah satu transaksi yang menawarkan tenor dalam jumlah panjang adalah ketika kita ingin membeli sebuah kendaraan bermotor atau hendak mengambil KPR pembelian sebuah rumah. Tidak semua orang bisa mendapatkan tenor dalam jangka waktu yang panjang, karena bank tidak mau mengambil resiko yang tinggi dengan memberikan pinjaman pada orang yang tidak memiliki penghasilan secara tetap setiap bulannya. Tenor panjang, tenor pendek biasanya memiliki waktu pengembalian yang lebih singkat, mulai dari 1 bulan hingga maksimal 3 tahun. Transaksi yang menawarkan tenor pendek adalah transaksi yang tidak mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak, seperti saat hendak membeli elektronik. Apa itu plafon kredit? Plafon atau ceiling adalah batas tertinggi untuk biaya atau kredit yang disediakan sebuah pihak. Berdasarkan pihak yang terlibat, plafon kredit dibagi menjadi dua. Pertama, plafon kredit yang diajukan oleh calon debitur. Kedua, plafon kredit yang disetujui oleh pihak lembaga keuangan atau bank. Plafon kredit sama dengan harga rumah dikurangi jumlah uang muka yang sudah dibayarkan ke pihak developer atau pemilik rumah. Dari rumus di atas, kita ketahui kalau besar kecilnya uang muka sangat mempengaruhi plafon kredit yang diberikan bank. Jadi plafon kredit inilah besaran utang yang dimiliki debitur kepada bank. Misalkan Agus ingin membeli rumah seharga 500 juta dengan skema KPR melalui BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan tenor 15 tahun. DP alias uang muka yang harus dibayarkan adalah 30% atau sekitar 150 juta. Dengan rumus di atas, maka plafon kredit yang diberikan BRI adalah 500 dikurangi 150 sama dengan 350 juta. Angka 350 juta itulah yang akan menjadi nilai hutang debitur kepada BRI dan harus dilunasi sesuai dengan tenor yang disepakati. Interest rate atau suku bunga adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi
pinjaman lender atau kreditur kepada peminjam atau debitur atau borrower. Tingkat suku bunga ini juga berlaku saat nasabah menyimpan uang mereka di bank. Suku bunga ditetapkan berdasarkan persentase jumlah dana yang dipinjam. Umumnya, suku bunga ditetapkan sebagai tingkat persentase tahunan yang dibebankan atas dana yang dipinjam. Suku bunga SBI adalah surat berharga dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI. Surat tersebut menjadi bentuk pengakuan hutang dengan jangka waktu pendek yang transaksinya dengan diskonto. Cara kerja interest rate, suku bunga dibebankan sebagai biaya penggunaan aset. Aset yang dipinjam dapat berbentuk uang tunai, barang tertentu, kendaraan, ataupun properti. Suku bunga berlaku untuk hampir semua transaksi peminjaman. Contohnya, peminjaman dana untuk membeli rumah, mendanai proyek, meluncurkan lini bisnis atau startup sekarang ya banyak ya, atau membayar tagihan. Faktor apa saja yang mempengaruhi suku bunga pinjaman? Ada kebijakan bank, besaran pinjaman, ya, tenor, pekerjaan dan jumlah penghasilan, riwayat kredit. Kelima hal ini mempengaruhi suku bunga pinjaman, walaupun ada kebijakan tertentu. Mempengaruhi ini kan gunanya untuk cash-cash tertentu. Cash-cash pada dasarnya sudah ditetapkan. Tapi kalau pinjaman kita banyak, kita nasabah prioritas, ya itu kan bisa kita nego. Yang melalui suku bunga pinjaman ini. Jenis-jenis interest rate, ada real interest rate, dan ada nominal interest rate. Real interest rate, jenis ini adalah koreksi atas tingkatan inflasi. Rumus real interest rate yaitu nominal rate dikurangi rate of inflation. Nominal interest rate, jenis ini biasanya terpampang pada rekening koran, di mana nasabah dapat melihat tingkat pengembalian atas investasinya. Cara menghitung interest rate, contoh kasus, misalkan kita meminjam uang bank sebesar 30 juta dengan tingkat suku bunga 4%. Artinya kita harus membayar bank sebanyak jumlah pinjaman asli ditambah bunga. Misalkan 30 juta ditambah 4% dalam kurung ya kalikan 30 juta. Yaitu 30 juta ditambah 1.200.000. Berarti yang harus dibayar adalah 31.200.000 rupiah. Dihitung mengikuti rumus suku bunga sederhana, simple interest sama dengan prinsipal dikalikan rate dikalikan time. Prinsipal itu apa? Pinjaman pokok. Interest rate itu apa? Suku bunga, SBI ya. Time yaitu tenor pinjaman atau waktu. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa harus membayar bunga 1.200.000 rupiah dengan asumsi pinjaman tersebut berlangsung selama 1 tahun. Jika pinjaman berlangsung selama 30 tahun, perhitungan pembayaran bunganya akan menjadi sebagai berikut. 30 juta dikalikan 4% kalikan 30. Maka pembayaran bunganya ada 36 juta. Jadi total yang harus dibayar berapa? 30 ditambah 36. Berarti 66 juta rupiah. Yang ketiga tentang roya. Atau waktunya mepet ini ya. Masih banyak nih, saya lihat. Oh ya, dikit. Pencoretan atau roya. Jika hipotek hapus, maka dilakukan pencoretan atau roya
terhadap daftar hipotek pada buku tanah. Pencoretan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan atau atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah roya ini kalau di kendaraan namanya buka blokir. Kalau roya ada pada sertifikat tanah. Dalam praktek perbankan, hapusnya hipotek ini diberitahukan secara resmi oleh pihak bank kepada kepala kantor pendaftaran tanah untuk dapat dilakukan pencoretan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pencoretan atau roya dilakukan oleh kepala kantor pertanahan setelah menerima surat tanda bukti hapusnya hipotek. Ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 61. Atas dasar permintaan pencoretan, maka kepala kantor pendaftaran tanah mencatat bahwa buku tanah hipotek, bahwa hipotek seluruhnya dihapuskan. Keempat, fidusia, misalkan kita pinjam motor, pinjam mobil, kredit maksudnya, di leasing, maka diberikan hak jaminan fidusia ini. Fidusia berarti kepercayaan, bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan, tanpa harus penyerahan fisik suatu benda yang dijaminkan. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak. Perjanjian peralihan hak tersebut bisa berupa constitutum possessorium untuk benda bergerak berwujud atau cesi untuk benda bergerak tidak berwujud yaitu utang piutang. Constitutum possessorium adalah penyerahan suatu hak milik tanpa penyerahan fisik benda yang bersangkutan. Jadi yang dipegang ada BPKB-nya, motornya tetap dipegang atau mobilnya tetap dipegang oleh debitur. Tahap peralihan hak, ada perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian utama yang karena adanya perjanjian pinjaman atau hutang piutang, maka ada jaminan fidusia dari pihak peminjam. Kedua, perjanjian kebendaan. Melalui perjanjian ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang bersangkutan dari debitur kepada kreditur, baik secara constitutum possessorium maupun secara cesi. Perjanjian pinjam pakai. Melalui perjanjian ini, maka benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada kreditur dipinjam pakaikan oleh kreditur kepada debitur sehingga benda tersebut seolah-olah masih di bawah kekuasaan debitur. Jadi kalau kredit itu kita masih istilah masih pinjam, itu belum punya kita. Akte jaminan fidusia. Akte jaminan fidusia harus berupa akta notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia dan berisi hal-hal yang perlu dijelaskan seperti identitas penerima dan pemberi fidusia, data tentang perjanjian pokoknya, nilai hutang piutang terkait, benda yang dijaminkan, serta besarnya nilai benda yang dijaminkan dengan syarat benda yang dijaminkan harus benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Harus benda bergerak ya untuk fidusia ya. Intinya adik-adik, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan yaitu benda atau orang tertentu. Barakallahu fikum adik-adik, tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa muda. Mari kita habiskan waktu muda kita ini dengan menjelajah dunia dan berkarya. Ingat, kita hanya menjalani masa muda ini satu kali saja.